Selamat malam, selamat datang di Dialog Spesial bersama saya Aiman Wicaksono. Pemirsa, malam ini saya ingin berdialog spesial terkait dengan informasi yang luar biasa. Ada hal yang mungkin jarang didengar. Diduga ada sebuah perusahaan yang kemudian mengumpulkan dana dari berbagai pihak, lembaga bank maupun non-bank, lalu kemudian mengemplang utangnya dengan cara mempilotkan diri melalui pengadilan. Nah, seperti apa kasusnya? Kita kupas tuntas di dialog spesial pada malam hari ini. Saya sudah kedatangan tamu yang akan membahas terkait pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diajukan oleh PT Global Data Lintas Asia dan PT Bekasi Power Infrastruktur pada PT Inet Globalindo. Namun sebelumnya kita simak nanti paparan data berikut ini. Saya perkenalkan, sebelah kanan saya adalah kuasa hukum pemberi utang ya atau kreditur, Bung Irfan Agasar, dan di sebelah kiri saya ada Pak Kris Taufik yang juga kuasa hukum dari pemberi utang yang kemudian bermasalah di kemudian hari. Kita simak informasi berikut ini. Perusahaan bernama PT Inet Globalindo disebut memiliki utang dengan total 503 miliar rupiah. PT Inet Globalindo kemudian diajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh PT Global Data Lintas Asia dan PT Bekasi Power Infrastruktur selaku kreditur atau pemberi pinjaman. Namun setelah ditelusuri, salah satu kreditur yaitu PT Global Data Lintas Asia diduga fiktif. Dalam data perusahaan hanya terdapat 2 pemegang saham, yaitu Sulastri sebagai direktur dengan kepemilikan saham 60% saham dan modal awal 15 juta rupiah. Serta Sutinah sebagai komisaris dengan kepemilikan saham 40% dan modal awal 10 juta rupiah. Selain itu, ditemukan sejumlah kejanggalan lain dalam pengajuan PKPU. PT Global Data Lintas Asia seolah-olah memberikan utang sebesar 7,2 miliar rupiah kepada PT Inet Globalindo, padahal modal kedua pemegang saham hanya 25 juta rupiah. PT Inet Globalindo dan PT Global Data Lintas Asia juga ditangani oleh notaris yang sama. Kemudian salah satu pemegang saham, yaitu Sutinah, ternyata bekerja di pusat kebugaran milik Sukoco Halim di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Dari informasi yang terkumpul, diduga banyak perusahaan atau kreditur abal-abal yang dipimpin oleh 2 bersaudara, Santoso Halim dan Sukoco Halim. Perusahaan abal-abal diduga sengaja dibuat dengan tujuan agar tidak membayar utang melalui mekanisme PKPU. Iya pemirsa, saya harus menyampaikan bahwa kami telah mengundang Santoso Halim dan juga Sukoco Halim. Kami akan tunjukkan ada sejumlah bukti bahwa kami telah mengundang keduanya untuk hadir di dialog pada malam hari ini untuk menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya. Dan kami juga sempat mengundang juga Humas Pengadilan Niaga yang kemudian juga belum berkesempatan hadir. Kami akan tunjukkan bahwa kami telah mengundang Sukoco Halim dan Santoso Halim. Iya. Baik Sukoco maupun Santoso telah kami undang dan melalui pesan singkat ya. Ini centang 2, artinya terdeliver atau tersampaikan tapi kemudian tidak direspon, dan kami juga beberapa kali menelpon yang bersangkutan. Baik Sukoco maupun Santoso. Nanti kita akan lihat Santoso Halim juga demikian ya. Baik. Saya langsung ke Pak Kris Taufik. Pak Kris, apa yang sesungguhnya terjadi? Ini saya mendengar singkat bahwa ada perusahaan yang dimiliki oleh Santoso dan Sukoco Halim, betul ya? Betul. Lalu kemudian perusahaan ini diminta dipilotkan atau PKPU karena tidak membayar utang. Jadi perusahaan milik Sukoco dan Santoso Halim ini menyerap dana dari berbagai pihak, lembaga bank maupun non-bank, betul? Iya. Dan tidak bisa bayar hutang. Dan indikasinya, ini indikasi ya, dugaannya, perusahaan yang mencoba mempilotkan perusahaan milik perusahaan Sukoco dan Santoso Halim ini adalah perusahaan juga bentukan dari Sukoco dan Santoso Halim, sehingga ia terbebas dari utang. Bisa Anda ceritakan? Iya, jadi gini, ini menarik ya, karena yang diajukan sebenarnya bukan pilot, tapi PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan PKPU itu diajukan oleh PT yang namanya PT Global Data Lintas Asia. Oke.
PT Global Data Lintas Asia ini pertama kali kita lihat nama PT ini, kita bertanya-tanya ini siapa gitu, karena nggak pernah kita dengar nama PT ini. Kemudian kita melakukan penelusuran, kita tracking PT ini dan mulai dari siapa pemegang sahamnya, kemudian siapa pengurusnya. Kemudian dari hasil pelacakan kami menemukan data yang sudah tervalidasi, artinya tervalidasi, saya dan teman-teman sudah bertemu langsung dengan orang yang bernama Sutinah. Ini kita punya fotonya ini, nih, Sutinah. Nanti kita akan tampilkan ini. Ya, jadi pemegang sahamnya itu ada 2 nama, namanya satu Ibu Sutinah, satunya bukan, ini Ibu Sulastri. Yang satunya Ibu Sutinah. Ya ini. Nah, kemudian kita lacak dan kita profiling. Ternyata PT Global ini didirikan sebenarnya tahun 2020. Tetapi SK Kumhamnya 2021. Lalu modal dasarnya seperti tadi sudah disebutkan itu adalah modal di store-nya 25 juta, modal dasarnya 100 juta. Tapi memberi pinjaman kepada PT Inet sejumlah? Ya, itu nanti saya akan sampai ke situ. Nah, kemudian siapakah pemegang saham yang store segitu itu? Salah satunya adalah yang bernama Sutinah, gitu. Kemudian kita lihat siapa yang bersangkutan ini. Kenapa kita melacak ke arah itu? Karena dimulai dengan keingintahuan kita mengenai siapa PT Global Data ini. Makanya kita lacak, kemudian terbukti bahwa yang bersangkutan itu bekerja di salah satu pusat kebugaran di daerah Cengkareng, dan kita datang ke lokasi itu. Kemudian kita cek dan ketemu langsung dengan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan sudah kita ajak dialog dan menunjukkan surat menandatangani ini surat pernyataan bahwa ini ada surat pernyataannya. Boleh mungkin bisa ini kalau juga ditandatangani. Surat pernyataannya menyatakan kalau benar dia memang pengurus, tetapi dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh PT Global. Jadi dengan kata lain gampangnya gini, ini ternyata yang bersangkutan ini dipakai namanya untuk menandatangani akte dan sebagainya terkait dengan pendirian PT Global. Gitu. Kemudian dia nggak tahu apa yang dilakukan oleh PT Global, termasuk mengajukan PKPU terhadap PT Inet. Nah, pertanyaannya siapa yang meminta dia? Nah, kemudian setelah kita ketemu, kita lihat profiling dan kita ketemu di tempat pusat kebugaran itu, ternyata pusat kebugaran itu kan ada namanya, ada mereknya. Pemilik merek itu ternyata adalah istri dari sebentar, saya ada datanya ini. Kemudian setelah kita lihat itu adalah istri dari salah satu pengurus PT Inet. Gitu. Nah, Sukoco apa Santoso itu? Itu sebentar. Ada datanya, sebentar. Itu ada di sebentar. Iya. Itu punyanya si istri dari Sukoco ya, Pak Irfan ya? Dari Sukoco Halim. Nah, ini yang kemudian menunjukkan bahwa didugaan ya, bahwa ada linkage, ada hubungan antara Sutinah tadi dengan perusahaannya PT Global itu dengan Sukoco Halim. Iya, ya otomatis ini dengan Santoso logika juga. Sederhana ini, Pak. Iya, logika sederhana. Artinya, nah saya mau tanya dulu, kan si PT Global Sutinah ini yang tadi 15 juta, saya tunjukkan dulu rumahnya dulu ya. Ini rumahnya, ini kami juga coba untuk mengecek juga. Rumah dari Sutinah dan Sulastri ya. Ini rumah Sutinah ya, betul Pak ya? Betul rumah ya, betul. Betul, itu yang kita lacak. Oh, ini rumah Sutinah dan Sulastri. Ini di gang seperti ini, 25 juta bikin perusahaannya, tapi dia bisa memberikan pinjaman kepada PT Inet berapa Pak? 7,2. 7,2 apa? Miliar. Ya, bayangkan sekali. Rumah seperti ini. Saya minta ulangi lagi, produser saya minta untuk ulangi lagi. Ya, rumahnya seperti ini. Rumahnya coba kita bisa ulangi lagi. Nah, rumah seperti ini bisa meminjamkan 7,2 miliar rupiah. Dan ternyata ada kaitan dengan Sukoco Halim tadi.
Ya, karena pusat kebugaran itu Iya. kalau kita cek di Iya. data Iya, Kumham, iya. itu mereknya memang punyanya istri dari Sukoco Halim. Jadi, selaku komisaris. Boleh nggak saya katakan ini Pak? 7,2 miliar ini diberikan oleh si Sutinah yang rumahnya seperti tadi itu, 7,2 miliar nih, Iya, oleh perusahaan yang nama dipinjamkan dia dipakai. atau diberikan uangnya kepada Sukoco Halim. Iya. Iya. Betul ya? Iya. Luar betul. biasa. Jadi sebenarnya poinnya adalah PKPU itu kan harus dimulai dengan permohonan. Ya. Permohonannya ternyata diajukan oleh perusahaan abal-abal, gitu. Nah, kalau ini berlangsung terus, gitu, maka korbannya bisa macam-macam. Iya. Karena apa? Karena ini kalau sudah PKPU itu kan ujung akhirnya ada dua kemungkinan. Satu, perdamaian bisa disetujui, Bicarakan lah gitu ya. Ya, atau Pilot. ditolak pilot. Nah, yang berikutnya adalah begini. Kreditur-kreditur yang yang mendaftar di dalam proses PKPU itu kembali kita lacak. Iya. Kenapa kita mau effort itu? Karena kita ngelihat ini di depan mata nih. Iya. Ada orang mau nipu di depan mata kita. Iya. Maka sudah saatnya kita lacak sampai ke ujung-ujung. Betul. Dan di situ kita lihat lagi dan ada datanya sudah kita sampaikan juga. Ternyata banyak kreditur-kreditur itu yang juga terafiliasi Oke. dengan Sukoco atau Jadi Santoso. diduga Halim. perusahaan abal-abal. Abal-abal, Diduga perusahaan abal-abal. iya. Jadi dia pasang untuk kemudian dia PKPU-kan, Iya. sehingga ketika dia sudah terima banyak uang, dia tidak usah bayar utang lagi. Iya, bisa jadi begitu atau bisa dipastikan ada arah ke sana. Dan yang Iya. perlu saya sampaikan begini. Ini dugaan ya, Mas ya? Dugaan. Oke. Yang perlu saya sampaikan begini. Yang dilakukan oleh mereka itu adalah bagaimana meng-create PKPU ini berjalan. Oke. Jadi saya pikir akan sangat menyesatkan masyarakat apabila keluar narasi bahwa ini loh ada kreditur yang beneran. Loh iya, umumnya ada 10 kreditur, nggak semuanya, Iya, iya. nggak semuanya. Kreditur Ada pemberi yang- pinjaman. Iya, Kreditur iya. pemberi pinjaman. Saya Ada boleh yang tanya nggak benar. Pak? Ini harus Iya. fair juga ya. Harus Iya, fair. iya. Kreditur itu dari mana aja sih? Jangan-jangan perusahaannya juga nggak terkenal gitu. Ada bank besar misalnya Oh mungkin ada. Nggak usah sebutkan ya Pak. Iya. Tapi bank besar yang BUMN lah ya. Bank BUMN ada, bank besar BUMN. Lalu kemudian bank swasta. Iya. Ada PT perorangan juga mungkin. Ada. Ini bahaya sekali dong. Iya. Saya ke Pak Irfan kalau gitu. Ini bahaya sekali Pak Irfan. Jadi orang ini mudah-mudahan tidak pernah ditiru sampai kapanpun ya. Jadi mendirikan perusahaan untuk mengumpulkan dana, lalu dia mengemplang utang itu, karena dia harus bayar utang kan? Iya. Dengan cara mem-PKPU-kan sendiri dari perusahaan satelitnya dia, perusahaan yang dia ciptakan sendiri. Ini dugaan sekali lagi. Tapi jika itu benar, bahaya sekali. Ya. Apa yang dilakukan? Ya, indikasi ke arah situ pasti sangat kuat kalau misalnya seorang atau debitur yang mengkrit atau merekayasa, dugaan kuat ya, rekayasa mem-PKPU-kan atau mempilotkan perusahaannya sendiri. Kecenderungannya tentu yang disebutkan tadi oleh Pak Kris, ialah satu, menghindar dari seluruh kewajiban-kewajibannya. Berapa sih utangnya Pak? Kalau disebutkan tadi kan 503 miliar. Lebih atau kurang atau seperti apa? Kalau saya berani menjawab lebih. Pasti lebih dari setengah triliun itu. Itu kan 503 itu kan yang mendaftar. Oke. Yang tidak mendaftar kan masih banyak lagi. Dan kenapa nggak mendaftar? Termasuk klien kami juga nggak mendaftar karena kami tahu ini proses yang lucu-lucuan gitu. Ini proses abal-abal. Kalau kita masuk ke situ, ngapain kayak orang bego aja masuk ke proses yang abal-abal gitu. Iya. Jadi ini yang termasuk yang bank-bank besar di BUMN nggak mendaftar nih Pak? Mereka mendaftar kelihatannya. Oh mereka mendaftar ya. Ini tinggal pilihan soalnya. Iya, itu pilihan. Jadi ini sekali lagi ada bank besar BUMN yang juga dalam tanda kutip ya jika benar ini tertipu begitu ya dengan skema bisnis seperti ini. Iya. Luar biasa. Dan mereka apa? Ratusan triliun, ratusan miliar? Angkanya saya nggak Oke. tahu kalau mereka ya. Tapi yang jelas ini bisa saya katakan mungkin jumlah total utangnya untuk satu PT Inet ini ya di atas 1 triliun. Bisa jadi. Bisa jadi. Luar biasa. Dan itu kemudian dikemplang utangnya dugaannya ya. Iya. Dengan cara dia menciptakan perusahaan satelit, menciptakan perusahaan sendiri yang kemudian mempilotkan perusahaan yang menerima uang tadi. Sehingga ya tidak perlu dibayar. Ini, memang ada pertanyaan begini Pak. Kenapa kemudian proses hukum di pengadilan niaga tetap berjalan? Ini sayang sekali Humas Pengadilan Negeri tidak berkesempatan untuk hadir di sini ya. Tetapi saya sempat menanyakan kepada Pak Zulkifli Humas Pengadilan Niaga yang bersangkutan menyatakan bahwa ada prosedur yang memang bisa dilakukan oleh siapapun terkait dengan PKPU yaitu syarat formal saja. Jadi ada PT-nya dan lain sebagainya.
Nah, saya ingin Ya. tanya, jika demikian, maka semua orang bisa memungkinkan dong melakukan tindakan dugaannya ya, keji jahat seperti ini. Jadi gini, izin menjawab ya Pak Ya, Irfan. silakan. Jadi menurut saya begini, kalau orang mau bermain-main dengan hukum, maka berpeganglah pada hal-hal yang formal. Formal itu gini, saya Christophic gitu kan. Kalau mau bermain-main formal apa? Saya cukup kasih KTP. Ya. Tetapi apakah KTP itu fotonya foto saya atau bukan, itu nggak dipedulikan gitu. Jadi kalau kita mau bermain-main dengan yang formal-formal, Oh, bisa tetap diproses itu, Pak? kan formal. Oke. KTP centreng, ini centreng. Tapi pertanyaannya adalah gini, bagaimana pertanggungan jawab pengadilan dan sistem hukum kita memastikan due process of law. Jadi bukan cuman hasilnya, tapi proses itu juga penting. Bagaimana orang bisa masuk dan sebagainya. Nah, kalau kalau memang kita cuman berpegang pada formal, maka jawaban saya akan banyak PT-PT yang model begini. Gitu. Pak, terkait ini kan hutang satu hal. Tapi bahwa ada indikasi penipuan, kejahatan dan lain sebagainya hal yang lain. Iya. Apakah juga dilaporkan soal itu? Pasti, kalau kita sebagai kuasa hukum dari kreditur melihat skema yang mereka lakukan ini adalah trik mereka. Tapi kita tidak mau masuk dalam proses mereka, sehingga kita Di PKPU-nya nggak masuk? Iya, Oke. kita menjamin kepentingan kita dan menjaga kepentingan kita, sehingga dalam proses rekayasa yang kami duga kuat ini terjadi seperti ini, kami melaporkan. Jadi kami punya hak-hak tertentu yang dijamin juga oleh hukum, termasuk untuk melaporkan mereka yang diduga kuat ya melakukan rekayasa PKPU ini. Ke? Laporannya ke? Bareskrim Mabes Polri tentunya atau Oke. pihak kepolisian gitu. Jadi Dan sudah diproses saat ini? sampai saat ini proses itu berjalan terus, pemeriksaan saksi, pemeriksaan bukti-bukti yang kami laporkan sangat berjalan dengan baik di Bareskrim. Oke. Saat ini kita menunggu proses-proses selanjutnya, dan tentu dengan bukti-bukti yang kuat yang kami sampaikan ke Bareskrim, tentu ini unsur tindak pidana yang kami sangkakan, dugaan tindak pidana yang kami kenakan di dalam laporan kami ini menurut kami dan pemaparan dengan penyidik ini sudah bisa Baik. lanjut ke proses selanjutnya. Ini kan dua hal yang berbeda. Satu laporan Bareskrim soal dugaan penipuannya tadi, lalu kemudian PKPU tetap jalan di pengadilan niaga. Nah, ini kan dua-duanya tetap jalan, tapi apakah kemudian keadilan itu bisa dicapai atau tidak, bisa didapat atau tidak, itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Tapi terakhir pertanyaan saya, apa yang jadi harapan Pak Kris, apa yang jadi harapan Pak Irfan soal ini? Karena kalau seperti ini nih edukasi juga untuk publik. Ini penting untuk publik pemirsa, karena siapapun bisa melakukan ini. Menghimpun dana dari masyarakat lalu kemudian mengemplang seenaknya. Dan ini jumlahnya luar biasa, triliunan. Nah, apa harapan Pak Christopher agar ini tidak pernah terulang kembali di Indonesia sehingga membusukkan proses bisnis, sehingga orang takut investasi di Indonesia, sehingga orang takut berusaha di Indonesia? Ya, itu betul. Jadi gini, jangan sampai ini jadi ketakutan untuk orang-orang yang mau investasi, itu betul sekali. Karena saya juga mempelajari undang-undang kepailitan. Undang-undang kepailitan itu sebenarnya kan diciptakan untuk mencegah orang main-main tidak bayar. Tetapi di dalam perjalanannya dengan berdalih formalitas dan sebagainya, itu dipakai untuk orang yang memang nggak mau bayar. Jadi kebalik nih sekarang. Semangatnya berubah. Semangatnya berubah. Dan harapannya adalah pengadilan itu mau nggak mau kita harus percaya bahwa itu gerbang terakhir untuk orang memperoleh keadilan. Maka seharusnya ada keberanian untuk membatalkan sesuatu yang dimulai dengan tipu muslihat, dengan rencana jahat. Ini konspirasi, gitu. Diatur semuanya. Kalau yang diatur-atur ini bicara mengenai formalitas, nggak akan ketemu. Tapi kan ada bukti-bukti material, ada fakta-fakta yang sudah kita sampaikan, dan perlu juga kita tekankan bahwa kita sudah memberi peringatan dan pemberitahuan ke semua pihak yang terlibat. Jadi mulai dari hakim pengawas, mulai dari hakim anggotanya, terus dengan kreditur-kreditur yang kredibel, yang nggak kredibel ya kita nggak anggap, jadi kita nggak kirimin. Kreditur yang kredibel, terus kemudian sampai ke Mahkamah Agung, semua sudah kita kasih tahu. Jadi dengan kita ngasih tahu nggak sekedar asbun, tapi kita lampirkan juga bukti-buktinya, termasuk bukti-bukti siapa-siapa yang
ada di perusahaan-perusahaan yang menjadi seolah-olah menjadi kreditur tapi terafiliasi dengan Santoso dan Sukoco, kita lampirkan semua. Nah, kalau sudah buktinya, bahasa saya sudah begitu jelas tegas seperti ini dan sangat nggak perlu ditafsirkan lagi, saya pikir, karena semuanya sudah jelas. Maka saya pikir kalau ini berlanjut terus, proses PKPU-nya kita masih tetap berpegang pada formalitas-formalitas, hati-hati. Laporan pidana ini nggak cuman yang sekarang. Semua yang melakukan atau tersangkut, kita juga bisa laporkan. Termasuk, saya putarkan lagi Gitu. ya, Sutinah dan Sulastri ini bisa juga terjerat pidana. Begini, kalau saya pribadi, saya melihatnya, mungkin Pak Irfan juga setuju. Ini mereka berdua ini kan alat. Tunggangan aja. Yang mereka menyatakan tidak tahu, tapi ternyata berkaitan dengan Sukoco Halim, Jadi Santoso Halim. yang dan nyuruh Sukoco. mereka, yang merekayasa, pasti kena. Oke. Dan itu mudah untuk dicari buktinya. Baik. Mudah sekali. Yang kita kejar di sini kan aktor intelektual daripada kedua orang ini. betul. Siapa sebenarnya? Iya. Gitu. Karena gini, buktinya kesebar di mana-mana. Betul sekali. Termasuk kita kan cek juga di BPJS segala. Data nggak cuma di AHU, di BPJS itu terbukti. Bagaimana orang yang bisa kasih utangan 7,2 M itu terdaftar sebagai penerima BPJS yang itu masyarakat tidak mampu. Sebelum saya ke Pak Irfan, saya ingin tampilkan sekali lagi rumah dari Sutinah dan Sulastri. Kita lihat sama-sama. Dengan modal 25 juta rupiah total, ini gangnya nih luar biasa. Kami melakukan peliputan Pak ke sana hari ini. Dan ini bisa memberikan kredit sebesar 7,2 miliar rupiah kepada Sukoco dan Santoso Halim, PT Inet itu. Dan ternyata mereka berdua ini terkait atau berkaitan dengan Sukoco dan Santoso Halim. Luar biasa. Dan mereka ini yang melakukan gugatan PKPU. Yang mengajukan permohonan PKPU. Mengajukan PT mereka, rumahnya seperti ini, tapi bisa memberikan pinjaman 7,2 miliar rupiah kepada Sukoco dan Santoso Halim. Tentu ini hal yang di luar logika. Terakhir, harapannya Pak Irfan. Ya, kita sih berharap dari semua pelaporan-pelaporan dan keberatan-keberatan yang kita sampaikan kepada pengadilan, ke Mahkamah Agung, ini harus ditindaklanjuti. Mahkamah Agung dan pengadilan harus melihat bahwa ada proses-proses di dalam permohonan ini yang tidak diperiksa secara detail. Salah satu contohnya ada juga hakim ya, yang pengalaman kami, yang betul-betul melihat ketika pemohon ini memberikan pinjaman segini, dia akan periksa fund flow-nya mana. Bukti keuangannya mana, laporan keuangannya mana, benar atau tidak. Seperti satu contoh di akte ini 25 juta setor modalnya. Dari mana Anda mendapatkan? Ada juga hakim-hakim tertentu yang sangat detail karena mereka menganggap bahwa PKPU bukan sekedar formalitas saja. Mereka akan memeriksa secara, tapi dalam kasus ini kelewat. Terlewatkan proses-proses pemeriksaan secara material yang hanya muncul formalitas saja seperti dimaksud oleh Pak Krisna. Mungkin terlewat atau memang dilewatkan, mungkin itu dua saja, hal yang agak susah. Ini dugaan kita seperti itu. Jadi ya, kita berharap apa yang menjadi keberatan ini akan ditanggapi dengan respon yang cepat oleh Bareskrim Mabes Polri. Dan di pengadilan pun harusnya sudah bisa membaca ini. Nanti kita lihat ya, mudah-mudahan cahaya keadilan itu tetap ada di pengadilan niaga di Jakarta, dan kemudian juga proses Bareskrim Polri juga diproses dengan tentu pro justisia, demi keadilan. Sehingga ini tidak menjadi presiden buruk bagi investasi di Indonesia, di mana kita perlu investasi, tapi kita juga perlu investasi yang jujur dan aman. Pemirsa, demikian dialog spesial dengan kuasa hukum pemberi pinjaman atau kreditur dari PT Inet, yang kemudian PT Inet ini telah mengumpulkan dana diduga lebih dari 1 triliun rupiah, dan sekarang digugat pilot oleh perusahaan yang diduga dibuatnya sendiri, supaya tentu dugaannya tidak memberi atau tidak membayar utang. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Inilah dialog spesial bisnis hitam kemplang utang. Salam.